Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas tentang kejadian 35 dari ayat 16 sampai 22, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 23 sampai 29 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang anak-anak Yakub, Ishak mati. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 35 ayat 23 sampai 29, anak-anak Yakub, Ishak mati. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Ya demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah, kalau kemarin Rahel udah mati, hari ini Ishak yang mati nih teman-teman. Dari 23 sampai 26, hari ini kita akan melihat keturunan Yakub. Putra-putra Yakub dari ibu Lea adalah Ruben, sang anak sulung, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Putra-putra Yakub dari Rahel adalah Yusuf dan Benyamin. Putra Yakub dari Bilha hamba Rahel adalah Dan serta Naftali. Dan putra-putra Yakub dari Zilpa hamba Lea adalah Gad dan Asher. Inilah putra Yakub yang lahir di Padan Aram, kecuali Benyamin yang lahir di dekat Bethlehem. Dari 27, Yakub akhirnya mengunjungi Ishak ayahnya di Hebron, tempat Abraham, dan Ishak tinggal sebagai orang asing di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Di 28, umur Ishak saat itu adalah 180 tahun. Nah, saat Yakub mengunjunginya, usianya kemungkinan 110 sampai 120 tahun. Nah, di ayat 29, akhirnya Ishak sampai pada nyawa terakhirnya, aka rip ya guys. Ia dikuburkan bersama dengan Abraham. Yakub dan Esau menguburkan Ishak. Esau datang dari Gunung Seir untuk menghormati kematian ayahnya. Ya demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Jadi hari ini kita belajar janji Tuhan untuk Abraham turun kepada Ishak. Ia menutup usia di tanah Kanaan secara khusus di Mamre, dan putra-putranya yakni Esau dan Yakub menghormati dia, menguburkannya. Ishak diberkati dengan keturunan dari Yakub yang telah digambarkan keturunan yang didapatkan dari Lea dan Rahel, juga dari Bilha dan Zilpa. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat perjalanan Yakub bersama dengan Tuhan. Dari mulai menyebutkan Allah sebagai Allah Abraham neneknya dan Ishak ayahnya, ia mengalami perjumpaan pribadi, hingga akhirnya bisa berkata, Allah Yahweh yang disembah oleh seluruh keluarganya. Perjalanan Yakub itu dari Hebron, dia pergi ke Padan Aram, lalu pas balik ke Seir dulu, dan dari Seir dia ke Sikem, lalu ke Betel, lalu ke Hebron. Muter-muter banget ya guys. Tapi akhirnya sampailah dia ke Hebron di Kanaan yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Ishak dikuburin oleh anak-anaknya setelah sekian lama berpisah dari anaknya, pada masa tuanya bisa dihormati oleh mereka. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Nah, Yakub di sini berjalan bersama Tuhan. Dari nggak kenal sampai dia sendiri beserta seluruh keturunannya itu menyembah Yahweh. So, dalam lika-liku perjalanan hidup kita, mari kita berjalan bersama Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, kadang kan jalan kehidupan gak bisa kita pahami. Jalan Tuhan kadang gak masuk akal, dan dunia menawarkan jalan yang lebih masuk akal dan mudah. Nah, gimana nih caranya agar tetap bisa berjalan bersama Tuhan? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah, jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu doa kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku dalam segala musim hidupku, agar aku tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.